Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel Sahabat Baymi. Kali ini kita akan menjawab soal-soal yaitu pendidikan Pancasila evaluasi formatif bab 1. Jadi seperti yang Kak Bayu sampaikan, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat itu akan saya bahas soal-soal sesuai dengan materi yang kita pelajari di channel pembelajaran Baymi. Hari ini saya akan mengupload teori PPKN atau pendidikan Pancasila, dan saya akan membuat soal-soal dari bab 1 pendidikan Pancasila untuk kelas 3 ini ya. Jadi langsung saja kita bahas. Mengenal identitas dapat melatih untuk apa? A. Saling berkelahi. B. Saling menyayangi. C. Saling memarahi. D. Saling memusuhi. Jawabannya yaitu saling menyayangi. Nomor 2 ya. Sebagai manusia kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Kita ulangi. Sebagai manusia kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk apa? Jawabannya yang tepat yang mana ini adik-adik? Yaitu makhluk sosial. Kemarin ada yang jawab ketika saya memberikan materi ini, sebagai manusia kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantu orang lain. Oleh karena itu manusia disebut dengan makhluk apa? Katanya dijawab makhluk hidup. Jadi jawabannya yang tepat adik-adik yaitu makhluk sosial, karena kita tidak bisa lepas dari orang lain ya. Kalau di rumah kita selalu berkomunikasi baik dengan tetangga, di sekolah juga dengan teman-teman, guru, dan saling tolong menolong. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Intinya seperti itu. Oke. Nomor 3. Ya, halo selamat siang. Nama saya Nina Lestari. Kalian bisa memanggil saya Nina. Agama saya Kristen dan saya berasal dari Sumatera Utara. Bahasa daerahnya ya adalah bahasa Batak. Saya memiliki ayah, ibu dan 2 orang adik. Hobi saya adalah membaca dan berenang. Dari teks tersebut, nama siswa yang memperkenalkan diri adalah siapa? Yaitu Nina Lestari. Oh iya, adik-adik, apakah ketika menjawab soal itu adik-adik mengalami kesulitan? Kalau mengalami kesulitan, coba baca dengan teliti dan cermat ya. Biasanya adik-adik kalau mengerjakan itu sering tidak dibaca dulu sehingga langsung dijawab. Nah, itu akan menjadi jawaban yang salah dan mendapatkan nilai yang jelek. Apakah ada Bapak Ibu guru yang siswanya seperti itu atau anaknya seperti itu? Nah, berarti harus budayakan literasi agar selalu menciptakan momen ketika membaca. Jadi paragraf ide pokoknya ini, jadi jawabannya ini ya, seperti itu. Oke, langsung saja ke nomor 4. Dari cerita tersebut siswa yang memperkenalkan diri menganut agama apa? Tadi agama Kristen. Jawabannya yang B. Bahasa yang digunakan untuk berinteraksi oleh siswa pada teks tersebut yaitu bahasa apa? Batak. Nah, sekarang ada bacaan banyak. Adik-adik harus mencermati bacaannya. Ahmad adalah seorang siswa yang lahir dan dibesarkan di Jakarta. Sebagai keturunan Jawa dan Betawi, Ahmad tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan keberagaman budaya. Dia fasih berbicara bahasa Indonesia dan Sunda. Ahmad mengamalkan agama Islam sebagaimana diajarkan oleh keluarganya.
Meskipun tumbuh dalam budaya yang berakar kuat dan tradisi Islam, Ahmad selalu terbuka terhadap berbagai pandangan dan nilai-nilai, menciptakan hubungan yang harmonis dengan teman-temannya yang mewakili berbagai suku bangsa dan kepercayaan di sekolah. Ahmad berasal dari mana? Dari mana tadi? Dari Jakarta. Jadi kalau adik-adik membaca dengan teliti, pasti bisa menjawab dengan benar. Bahasa yang digunakan Ahmad untuk berinteraksi sehari-hari yaitu apa? Bahasa apa tadi? Bahasa Indonesia dan Sunda. Jawabannya mana? Yaitu yang C. Ahmad merupakan penganut agama apa? Agama Islam. Nah, ini. Oke, bisa dipahami adik-adik. Kemudian ada soal percakapan. Nah, ini bisa dibuat bermain peran ya. Halo Wayan, apa kabar? Baik, terima kasih. Apa yang bisa dibantu? Kemudian Andi menjawab, saya penasaran tentang agama dan budaya di Bali. Apakah kamu bisa menceritakan sedikit? Wayan menjawab, tentu. Di Bali mayoritas agamanya memeluk agama apa? Hindu. Kami banyak melakukan upacara keagamaan. Selain itu, kami juga sangat menjaga keharmonisan dengan alam. Itu menarik. Bagaimana dengan budaya di Bali? Budaya di Bali sangat kaya. Kami punya tarian, musik, dan seni lukis yang khas. Setiap tahun kami merayakan upacara keagamaan dan festival seperti Nyepi dan Galungan. Andi, terima kasih Wayan sudah menjelaskan, saya jadi lebih paham tentang agama dan budaya di Bali. Sama-sama Andi, tidak ada yang ingin kamu tanyakan lagi, silakan. Ya, kemudian soal nomor 9. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Bali adalah agama apa? Hindu. Upacara keagamaan khas Bali yang disebut di dalam teks tersebut adalah yaitu apa? Upacara Nyepi. Ada kan jawabannya? Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah apakah di Bali memiliki budaya yang tidak kaya? Salah. Agama mayoritas di Bali adalah Buddha. Salah. Wayan menjelaskan bahwa mereka merayakan Nyepi dan Galungan. Betul, sesuai dengan bacaan teks ya. Andi tidak tertarik dengan agama dan budaya Bali. Salah. Ini ya jawabannya yang C. Untuk menjaga persatuan dalam keanekaragaman, semboyan yang harus diterapkan masyarakat adalah yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. 13. Saya untuk memelihara persatuan bangsa, masyarakat harus apa? Harus saling menghargai satu sama lain. 14. Gabungan dari beberapa kepala keluarga dalam suatu desa atau kelurahan akan terbentuk apa? Rukun tetangga. Kalau dari beberapa RT membentuk rukun warga. Kalau dari beberapa RW akan membentuk kelurahan atau desa. Dari beberapa kelurahan desa akan membentuk apa? Kecamatan dan seterusnya. Kumpulan beberapa RW dalam wilayah menjadikan sebuah desa. Jika Pak Bayu ada salah dalam menjawab, silakan dikoreksi. Saya kasih pin di komentarnya agar adik-adik ketika melihat video saya jawabannya tidak salah. Silakan koreksi di kolom komentar kalau Pak Bayu ada yang salah. 16. Sebuah RT akan dipimpin oleh apa? Ketua RT. Manfaat orang tua mengajarkan seorang anak untuk menghafalkan nomor telepon di rumah atau orang tua.
adalah manfaatnya yaitu apa? Dari A, B, C, D, yang tepat yaitu yang C, menjaga keamanan dan mempermudah komunikasi dalam keadaan darurat. 18. Gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, tempat dan sebagainya disebut apa? Disebut denah. 19. Rumah adalah tempat tinggal kita berkumpul bersama keluarga ya. Lingkungan terdekat kita adalah tetangga. Untuk itu kita juga harus hidup rukun dengan tetangga sesuai dengan melengkapi kalimat di atas ini ya. 20. SD Nusantara terletak di antara oleh. Nah, kalau ke atas itu pasti yaitu U, artinya utara. Berarti kalau di bawah berarti S. Ya. Oke. SD Nusantara terletak di antara, mana SD Nusantara ini ya? Berarti di antara pos ronda dan taman keluarga atau lapangan ya, ini lapangan. Jadi jawabannya yaitu lapangan dan pos ronda, jawabannya B. Bangunan yang terletak di Jalan Melati yaitu ini, yaitu rumah warga. Dalam denah tersebut lapangan terletak di sebelah ini ya, berarti selatan jawabannya. Berikut adalah sikap-sikap positif yang biasanya dimiliki oleh anak yang mengetahui di mana tempat tinggal dan sekolahnya, kecuali yaitu cemas. Pada hari Minggu Andi berpapasan dengan teman barunya di sekolah. Sikap Andi sebaiknya yaitu menyapa. Suatu hari ada teman sekelasmu yang kesulitan memahami pelajaran. Perilaku yang seharusnya kamu tunjukkan adalah yaitu apa? Membantu sesuai dengan kemampuan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semangat dalam belajarnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya Kak Bayu yang sahabat by me, membahas soal-soal, karena channel ini baru dan adik-adik harus subscribe ya, tidak hanya di pembelajaran by me saja. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.